warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan video komunikasi bisnis tentang studi kasus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Madani. Saya berperan sebagai resepsionis. Saya Gadir Caksono, saya berperan sebagai supervisor. Saya Muhammad Akam Rifai, berperan sebagai pengunjung. Selamat menonton video kami. Mas, ini saya pada keluhan nih mas. Kemarin kan saya pakai produk kosmetik dari perusahaan ini. Kulit saya itu jadi alergi gitu, gatal-gatal. Saya minta pertanggung jawabannya dong. Bapak sudah memakai dengan benar belum? Biasanya kalau sampai alergi seperti itu bukan dari produk kami. Saya udah baik-baik, kok jadi nyalahin saya? Saya cuma menjelaskan, Pak, produk kami aman. Biasanya kalau kejadian begitu, itu diantara bapaknya salah pakai atau bapaknya alergi. Nah, ini kok begitu sih mas? Kan saya pelanggan setia di sini. Saya sudah beli banyak produk di sini. Kok diperlakukan seperti itu? Saya hanya mengikuti SOP, Pak. Kalau ada keluhan, saya pastikan bukan dari perusahaan kami, Pak. Mas tidak sopan. Saya datang dengan masalah serius. Masnya jadi begini. Masa tidak ada pemeriksaan? Kan, Pak, kemungkinan besar saya bilang itu bukan masalah dari produk kami. Mas, kamu jadi bicara dong. Kalau bicara begini, saya bisa laporin ke atasan Anda loh. Di sisi lain, supervisor perusahaan tersebut mendengar keributan dari luar. Selamat pagi. Anda yang dari berjubah Saya pengen ngadain keluhan saya dan tentang alergi kulit saya. Tapi resepsionis bapak malah nyalahin saya. Pak, saya sudah menjalankan sesuai SOP, Pak. Bukan berarti saya tidak menyalahkan, Pak. Oke, saya ngerti. Daus, boleh saya buat nangin ini dulu. Baik, Pak. Masalah ini saya yang akan tangani. Sudah Bapak Ibu, Supervisor pun mengarahkan customer untuk berbicara lebih lanjut dan resepsionis untuk menenangkan diri. Baik Pak, perkenalkan saya Dani, supervisor di perusahaan ini. Sebelumnya atas nama Bapak saya. Nama saya apa pak? Baik Pak, pertama-tama saya ingin minta maaf atas pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan Bapak. Baik pak, sebenarnya ini saya hanya minta untuk kejelasan aja sih pak. Bisa Bapak ceritakan kapan muncul alerginya dan produk mana yang Bapak gunakan? Untuk produknya itu saya gunain krim alon dari perusahaan ini sih pak. Tadi malam saya gunainnya. Untuk sebelumnya pernah mengalami alergi terhadap produk apa? Belum pernah. Baik Pak, untuk kasus seperti ini kami prosedur perusahaan kami sendiri yang pertama kami akan melakukan pengecekan list produk, lalu mengisi formulir keluhan pelanggan dan memberikan pemeriksaan awal oleh tim ahli kami. Selain itu kami juga bisa mengganti produk atau memberikan pengembalian dana jika memang terbukti ada ketidaksesuaian. Oke baik, itu yang saya lakukan dari awal. Terima kasih sebelumnya. Ya. Daus, saya ingin meminta maaf kepada Bapak secara penyampaian tadi kurang tepat dan saya menimbulkan kesalahan. Maaf pak Lakran. Tadi saya terlalu terburu-buru dan pertanyaan saya untuk menghubungi bapak. Tidak apa-apa mas, tadi saya juga terbawa emosi. Tapi saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi lah dari nanti. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan memperbaiki cara saya berkomunikasi. Itu lebih baik. Sekarang mari kita bantu Pak Akram formulir dan kami data yang secepatnya. Baik, terima kasih. Senang bisa membantu Pak. Kami ingin mengumpulkan pengalaman yang baik. Ya, Pak, untuk pengisian formulir dan datanya bisa saya antarkan. Terima kasih banyak ya sudah bantuannya. Mohon dibantu ya. Lalu resepsionis pun mengantar customer untuk menandatangani kontrak. Pak, ini formulir yang harus diisi, ada beberapa yang harus diisi, mungkin selebihnya Bapak isi. Daus, Bapak Akram, saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya pak. Baik, terima kasih ya mas. Terima
kasih ya Pak, mohon maaf atas kegaduhannya. Untuk lebihnya nanti akan dihubungi kembali Pak. Terima kasih Mas. Ya. Lalu customer pun pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, supervisor atau Pak Gani menunjukkan kemampuan empati dengan mengakui perasaan pelanggan, meminta maaf atas pengalaman yang buruk, menunjukkan bahwa perusahaan peduli. Manfaatnya adalah membangun kepercayaan dan menurunkan emosi pelanggan. Serta dalam kasus ini harus menggunakan komunikasi asertif dan tidak defensif. Resepsionis awalnya defensif dan menyalahkan pelanggan yang menyebabkan konflik. Solusi dari supervisor mengarahkan staf untuk berbicara dengan nada netral, menghindari kalimat menyalahkan, dan fokus pada fakta, bukan asumsi. Manfaatnya adalah hubungan tetap profesional, tidak memicu konflik baru. Dan dalam kasus ini harus mendengarkan secara aktif. Supervisor memberikan ruang bagi Maya untuk menjelaskan kronologi, jenis produk, gejala, alergi. Ini membuat pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Penyelesaian konflik pada kasus ini berhasil karena adanya empati, komunikasi asertif, active listening, penjelasan yang jelas, sikap profesional, dan service recovery yang tepat. Konflik yang awalnya memanas berubah menjadi hubungan pelanggan yang kembali positif. Sekian video studi kasus dari kelompok 10. Saya Muhammad Firdaus Madani. Saya Muhammad Akam Rifai. Saya Gani Caksono. Mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.